Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti yang mengulas fokus Pemkab Tabanan, memberdayakan dan meningkatkan taraf perekonomian rakyatnya, salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Daerah atau BUMDA. Selamat menyaksikan. Kembali saya Pradana Adi Putra menghadirkan wawancara eksklusif Bali TV. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bupati Tabanan, Ibu Niputu Eka Wiryastuti untuk berdiskusi singkat tentang pembangunan Tabanan dan hal-hal yang terkait saat ini sedang fokus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Sehat Ya, banget. terima kasih waktunya, Ibu. Ya. Ibu Eka, ini adalah kepemimpinan Ibu yang kedua. Tuh. Pastinya selama 5 tahun yang kemarin itu menjadi pekerjaan rumah, menjadi catatan tersendiri bagi Ibu untuk melanjutkan Serasi Jilid 2. Tuh. Nah, saat ini kalau mungkin Ibu bisa sampaikan apa yang sedang fokus dilakukan di pemerintah Kabupaten Tabanan ini terkait dengan mengharapkan dan Ibu ingin menciptakan masyarakat Tabanan yang sejahtera, aman, dan berprestasi. Silakan, Ibu. Iya, baik. Jadi kita di Serasi Jilid 1 kemarin kan memang sedang berkutat dengan masalah infrastruktur. Ya. Jadi infrastruktur kita sudah 65% selesai, ya, jadi masih tinggal sedikit lagi. Nah, sambil menunggu itu, kita juga harus imbangi bagaimana memikirkan perut rakyat nih, gitu. Dimana potensi Tabanan sendiri di samping alamnya juga bagus, potensi manusianya juga sangat luar biasa. Jadi kita ingin melahirkan entrepreneur atau masyarakat yang mandiri, yang betul-betul bisa bangga menjadi rakyat Tabanan, dan juga mau berbuat dan bersumbangsi pikiran dan tenaganya, khususnya meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, Tabanan sekarang sedang getol-getolnya membangun BUMDA, yang di bawahnya ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Sekarang sudah terbangun 58 BUMDes, jadi nanti akan ditambah 61 BUMDes. Mudah-mudahan 131 bisa terpenuhi. Karena kita berharap masyarakat itu bisa mengembangkan potensi kearifan lokal yang ada. Karena setiap desa kan mempunyai potensi, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita hanya punya sawah, tapi tidak ada potensinya, hanya jual gabah saja, tidak. Jadi dari pertanian arti luas itu seperti persawahan, perikanan, ya, kita juga ada laut, itu kita tumbuh kembangkan menjadi produk yang berkualitas. Kita ajarkan masyarakat, kita bina, dia membuat produk olahan, karena produk olahan itu kan punya value-nya. Daripada mereka jual beras merah saja, ternyata beras merah bisa menjadi teh beras merah. Karena daripada mereka menjual lele utuh saja, ternyata bisa menjadi kerupuk, bisa jadi bakso ikan, seperti itu. Nah, BUMDes ini kita modali 200 juta per desa. Jadi 200 juta ini tugasnya mereka untuk membeli produk olahan petani tadi. Nanti dari sana akan dijual ke BUMDA. BUMDA yang akan menyalurkan kepada pihak ketiga, gitu. Jadi BUMDA inilah yang menjadi manajernya lah, menjembatani semua produk-produk yang dihasilkan. Dan saya ingin kita berburu kebun binatang aja dulu. Jadi sekarang sudah fokus di sana. Iya, Ya, misalnya ya? Contoh, kita punya desa wisata kan. Desa wisata juga sama, tidak menjual sawah saja, tapi tidak gabah saja, tapi mereka bisa jalan-jalan di sawah itu bayar, tidur di rumah penduduk bayar. Nah, jadi inilah BUMDes dan desa wisata kita sedang gabungkan untuk mengangkat taraf hidup rakyat kita, dan produk yang mereka hasilkan kita akan menjadi ujung tombak untuk memasarkan. Salah satu misalnya di Tanah Lot, kita mau bikin pasar oleh-oleh Tanah Lot yang milik BUMDA. Di sana kita akan jual produk-produk BUMDA ini. Karena kita banyak juga punya DTW, ada Jatiluwih, ada Ulundanu, ya kita buatkanlah tempat untuk memasarkan produk ini. Karena rakyat kan nggak bisa masarin. Dia nggak sampai di situ knowledge-nya. Ibu, gitu. ini kalau tadi Ibu sampaikan kan luar biasa, ini sudah fokus ke BUMDA, BUMDes. Ini artinya dengan daya dukung alam yang luar biasa di Tabanan. Betul. Tinggal manajemen seperti apa. Ini kalau Ibu bisa sampaikan kepada pemirsa seperti apa daya dukung, ini khususnya sumber daya manusia, masyarakat, dan juga Ibu bersinergi dengan para SKPD untuk bisa mewujudkan itu. Silakan. Jadi SKPD ya selalu saya kasih tahu mereka bahwa benang merahnya kamu harus ada di balik keinginan rakyat, gitu. Jadi kalian kan udah cerdas, sudah punya jabatan, punya kelebihan, tapi bagaimana dengan nasib rakyat? Nah, oleh karena itu saya harapkan
ekonomi kerakyatan ini, ajaran Bung Karno yaitu Trisakti, betul-betul dijiwai gitu loh. Sebagai contoh, kita juga punya potensi aset-aset Pemda yang tidak dipakai, ayo kita tumbuh kembangkan jadi tempat wisata destination baru yang dikelola Bumda misalnya. Jadi kita sedang membangun pundi-pundi ATM lah untuk rakyat gitu loh. Jadi inilah yang sedang kita kembangkan dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, dan saya berharap kalau Bumda ini berhasil kan kembali lagi buat Kalau Tabanan. masyarakatnya gimana? Mereka Tabanan responnya, sangat partisipasinya? responsif sekali. Jadi kita juga banyak hal-hal yang inovatif yang juga dilahirkan oleh ide-ide mereka ya, kayak VCO, minyak spa, sabun, udah mulai produk-produk lain gitu loh. Jadi buat keranjang dari koran bekas, banyak sekali ide-ide mereka yang sudah kita lihat di pameran kemarin, yang kita ada pesta rakyat kemarin. Baik, Ibu, ini kalau berbicara tadi daya dukung sumber daya manusia SKPD, ini artinya tidak mungkin bahwa semua berjalan ideal begitu. Nah, kalau Ibu Eka sendiri, walaupun ini sudah menjalani kepemimpinan yang kedua, apa sih sebetulnya kendala yang dihadapi di lapangan ketika Ibu ingin mewujudkan Serasi Jilid 2 yang kira-kira masih harus dibenahi ke depannya? Kendalanya sih pasti SDM ya, human resource kita, karena kadang-kadang mereka tidak the right time, the right person ya, di tempat yang tepat gitu. Jadi ya memang harus ada pemindahan ya. Kita lihat kemampuan mereka apa, terus mereka cocok tidak di sana, keinginan mereka ada nggak di sana. Yang ini yang mesti memang dipetakan terus. Tapi kembali kita harus bisa melihat kemampuan kelebihan mereka di mana, kekurangan mereka di mana ya. Jadi kita harus menempatkannya dengan tepat. Kan itu manajerial. Kita harus bisa memanage mereka. Tapi garis besarnya semua so fine gitu loh. Tidak pernah ada permasalahan, dan Tabanan selalu berprestasi. Karena buat saya selalu saya sampaikan, jangan kita berpikir proses, jangan berpikir semua baku. Artinya kalau ketemu saya harus 4 mata misalnya, tidak. Kita udah ada teknologi, yang penting jawaban itu dapat sekarang, solusinya dapat sekarang, dan masalah itu tidak kita simpan. Kalau simpan duit dapat bunga gitu lah, tapi kalau simpan masalah nggak dapat bunga kan. Nah, artinya saya bilang anytime kamu mau telepon saya, mau hubungin saya, sekarang sudah dunanya gadget, dunanya IT, gunakan tapi dengan bijak, bukan untuk hal-hal yang negatif gitu. Dan selalu kita respon dalam artian setiap hal selalu saya respon, dan kebetulan saya juga orangnya bisa nyambi, jadi sekali berpikir bisa 20 hal saya selesaikan. Jadi mereka pun harus bisa seperti itu. Jadi jangan menunggu harus tatap muka dulu, 4 mata, 6 mata, lama-lama banyak mata-mata kan. Jadi lebih baik kita cari yang goalnya, endingnya. Jadi nggak usah mikir. Kadang-kadang saya pun juga suka tanda tangan di mobil, di mana saja saya sempat, suka saya nggak harus disiapkan meja yang khusus, tidak gitu loh. Jadi di mana saja yang penting tanda tangan saya benar, dan saya yang tanda tangan, bukan orang lain. Tetap pelayanan publik harus iya, jalan pelayanan publik tetap berada. harus jalan dimanapun berada. Dan saya bilang juga, kalau kamu nggak ada di kantor, saya kan sering di kampung tidurnya, kalau ada sampah, ada apa, saya langsung kontak. Saya nggak ada di tempat, Bu, suruh siapa gitu loh. Artinya itu harus bisa selalu dijalankan gitu loh. Jadi tidak harus diam, sudah jam sekian kita harus ini, nggak boleh bergerak ini, ya jangan dibuat terlalu Jadi kaku, rumit begitu, terlalu kaku, complicated, akhirnya nggak menyelesaikan masalah. Baik, bagi seorang Niputu Eka Wiryastuti, ini kepemimpinan yang kedua, apa yang menjadi harapan besar Ibu bagi Tabanan? Silakan. Harapan besar saya bagi Tabanan, juga bagi Bali dan juga Indonesia. Jadi harapan saya selalu, karena saya memang spiritual ya, jadi saya mendalami itu, dan saya lebih banyak rasa bersyukur. Saya selalu lebih banyak ikhlas dan tulus, dan lebih banyak menabung karma lah. Sepanjang saya hidup, saya bagaimana bisa berguna untuk banyak umat, merukunkan umat ya. Karena jangan kita pernah melihat kekurangan kita, situ bedanya ini sama aku gitu misalnya. Kalau beda terus kita lihat, kayaknya nggak akan ada ujung pangkal. Artinya kedepankan kesamaan kita, kemiripan kita gitu kan lebih indah, karena nggak ada hidup ini sempurna, nobody perfect juga gitu. Jadi tangan kiri kanan pun juga kan beda ya. Jadi buat saya mudah-mudahan ke depan akan lahir pemimpin yang baik, karena saya sudah 2 kali untuk Tabanan,
juga pemimpin yang mencintai alam, tidak merusak alam. Alam itu manusia dan isinya loh. Jadi betul-betul jangan hanya simbol, jangan hanya cari kekuasaan gitu. I want this, saya mau jadi ini, jadi itu. Tapi apa yang kamu sudah buat untuk rakyat? Ya. Jadi itulah harapan saya. Baik di Bali, Tabanan, Nusantara, apalagi di Jakarta juga milih gubernur. Mudah-mudahan terpilih yang terbaik. Baik, Ibu, terima kasih waktunya. Sama-sama. Ya, tadi juga itu pesan bagi masyarakat Pesan buat Tabanan. masyarakat umum lah, Ya. semua rakyat Indonesia. Dan terima kasih sudah Terima kasih banyak. meluangkan waktu untuk Jangan kami. kapok-kapok Iya. wawancarai saya. Selamat bertugas Ibu, sukses. Terima kasih, Ya. terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami dan lebih dekat mengenal sosok Bupati Tabanan Ibu Niputu Eka Wiryasuti. Kami akhiri wawancara eksklusif Bali TV sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam